Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Dan yang sakit, terkena musibah, kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali sehat dan normal seperti sedia kalanya. Baik, untuk video kali ini, Bapak akan menjelaskan latihan soal untuk menghadapi persiapan penilaian akhir semester genap dikhususkan kelas 10 MIPA. Adapun materi yang akan dibahas kali ini, yang pertama, hukum Newton, yang kedua, hukum gravitasi Newton, yang ketiga, usaha dan energi, yang keempat, momentum dan impuls, yang terakhir adalah getaran harmonis. Oke, baik. Yang pertama adalah hukum Newton. Nah, hukum Newton. Soalnya adalah suatu benda bermassa 5 kg. Nah, ini ada massa 5 kg. Berarti massa itu simbolnya apa? M ya. Kita tulis di bawah. Diketahui M sama dengan 5 kg. Berada pada bidang datar yang licin. Licin berarti dia tidak mempunyai gaya gesek. Nah, lanjut. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, apa itu G? G itu adalah gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis juga di bawah. Maka gaya berat benda tersebut jika didorong dengan gaya 15 Newton. Nah, di sini ada 15 Newton gayanya. Berarti gaya itu simbolnya apa? Simbolnya F. F sama dengan 15 Newton. Sejajar permukaan bidang. Bidang adalah pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya ada di sini. Maka berat benda tersebut. Berat benda. Berat itu apa? Dalam bahasa Inggris yaitu weight. Berarti simbolnya W. Nah, supaya gampang, kita lihat gambarnya dulu nih. Nah, gambarnya ini ada benda, terus kemudian dia mempunyai massa M, terus didorong sejajar dengan permukaan bidang, gaya dorongnya 15 Newton. Nah, masalahnya di sini yang ditanya adalah gaya beratnya. Loh, ini gaya, ini juga gaya. Berarti gaya berat itu apa sih? Kita lihat dulu, ingat-ingat dulu konsep gaya berat itu adalah gaya yang dimiliki suatu benda akibat pengaruh percepatan gravitasi. Nah, ini ada pengaruh percepatan gravitasi dengan arah selalu tegak lurus menuju pusat bumi. Nah, ini arahnya, arah gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Gayanya W. Nah, yang ditanya ke bawah, yang diketahui gaya ke kanan atau ke kiri ya, gaya dorongnya. Nah, maka gaya berat pada bidang datar untuk kasus ini tidak dipengaruhi oleh gaya mendatar yang bekerja pada benda tersebut. Berarti GF di sini tidak berpengaruh. Ya. Dengan demikian, ingat W itu apa rumusnya? Gaya berat itu apa rumusnya? Gaya berat adalah massa dikali dengan gravitasi. Nah, oke, sudah tahu konsepnya. Gaya berat itulah massa dengan dikali gravitasi. Massanya berapa? Massanya di sini adalah ada 5 kg. Tinggal dimasukin. G-nya berapa? 10 meter per sekon. Tinggal dimasukkan juga. Berarti W sama dengan 5 kali 10. 5 kali 10 berapa? Ya gampang, 50 Newton. Nah, ini gampang banget kalau yang ini ya. Jawabannya adalah 50 Newton. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 2. Sebuah balok bermassa 5 kg. Nah, ini balok bermassa. Ini ada massa lagi nih. Apa itu massa? Massa itu simbolnya adalah M, 5 kg. Kita tulis di bawah. Berada di atas lantai dengan mu S sama dengan 0,3 dan mu K 0,1. Ini dibacanya mu. Apa itu mu? Koefisien gesekan. S-nya tuh statis. Kalau ini mu K koefisien gesekan kinetis. Sebesar mu S-nya 0,3. Tulis dulu di bawah. Dan mu K 0,1. Koefisien gesekan kinetis. Tulis lagi di bawah. Jika balok dikenai gaya sebesar 5 Newton. Gaya 5 Newton. Ada gaya 5 Newton. Gaya itu apa simbolnya? Jangan lupa F. Sebesar 5 Newton. Kita tulis juga F sama dengan 5 Newton. Maka keadaan balok tersebut adalah, nah di sini ada keterangan, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditulis juga di bawah. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, supaya jelas ya. Nah, pertanyaannya adalah, maka keadaan balok tersebut. Nah, ini yang ditanyakan adalah keadaan balok tersebut. Bagaimana keadaannya? Apakah diam, tepat akan bergerak dengan kecepatan tetap, bergerak dengan percepatan tetap, atau yang E, bergerak dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, apa nih yang harus dilakukan?
Yang pertama, mula-mula kita tentukan dulu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetisnya. Kenapa kita tentukan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetisnya? Kita akan melihat apakah gaya yang bekerja pada benda tersebut lebih besar daripada gaya geseknya, ataukah gaya tersebut lebih kecil dari gaya geseknya. Kalau lebih besar, berarti bagaimana? Kalau lebih kecil, nanti bagaimana? Kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, kita lihat dulu gaya gesek statis itu apa rumusnya ya. Gaya gesek statis itu adalah mu S dikali dengan N. Gaya gesek statis sama dengan mu S, koefisien gesekan dikali dengan N. N itu gaya normal. Gaya normal yang bekerja pada benda ini, pada kasus ini adalah sama dengan gaya berat. Sehingga rumusnya menjadi gaya gesek statis sama dengan koefisien gesekan statis dikali dengan massa dikali dengan gravitasi. Nah, kita masukkan tuh koefisien gesekan statisnya berapa? Koefisien gesekan statisnya adalah 0,1. Masanya berapa? Masanya adalah 5 kg. Ini masanya 5 kg. Nah, gravitasinya berapa? 10. Nah, berarti tinggal masukkan angkanya. Koefisien gesekan statisnya adalah 0,3 dikali masanya 5 dikali gravitasinya 10. Nah, ini untuk kerjain soal ini gimana? Kadang anak-anak tuh bingung. Nah, ini coret. Nah, Fs sama dengan 3 kali 5, 15 Newton. Berarti gaya gesek statisnya adalah 15 Newton. Sudah ketemu tuh gaya gesek statisnya. Nah, sekarang lanjut ke gaya gesek kinetis. Apa itu gaya gesek kinetis? Yaitu sama dengan mu K. Mu K itu koefisien gesekan kinetis dikali dengan N. N yaitu adalah gaya normal. Dimana gaya normal di sini itu adalah sama dengan gaya beratnya. Fk, gaya gesekan kinetis sama dengan koefisien gesekan kinetis dikali dengan massa dikali dengan gravitasi. Koefisien gesekan kinetis itu berapa? 0,3 nih. Nah, masanya berapa? 5 kg. G-nya berapa? 10 meter per sekon. Berarti gaya gesek kinetis sama dengan 0,1 dikali 0,5 dikali dengan 10. Nah, nolnya coret. Supaya gampang nih, berarti tinggal 5 kali 1. Berapa tuh 5 kali 1? Ya 5 Newton. Nah, sekarang kita lihat tuh, gaya yang bekerja pada bendanya 5 Newton. Nah, sedangkan gaya gesek yang dialami benda terhadap lantainya, yaitu 15 Newton. Nah, atau gaya yang menahan dia untuk bergerak, itu 15 Newton. Sedangkan gaya yang bekerja pada dia, gaya dorong atau gaya tariknya adalah 5 Newton. Nah, ini dapat kita simpulkan, berarti kalau misalkan gaya yang bekerja pada balok itu adalah kita anggap gaya dorong atau gaya tariknya 5 Newton, itu kan lebih kecil daripada gaya statisnya. Sehingga dapat diketahui bahwa balok dalam keadaan diam di sini karena F-nya lebih kecil daripada Fs-nya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjutkan nomor 3. Suatu benda akan mengalami percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini apa yang diketahui? Benda mengalami percepatan. Percepatan itu simbolnya apa ya? Percepatan. Simbolnya itu A. Sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Berarti kita tulis A1, karena ini ada 2 ya. A1 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jika diberi gaya, nah ini gaya yang pertama adalah 10 Newton. Berarti gaya itu F1, F1 10 Newton. Jika benda tersebut diberi gaya 20 Newton. Nah, kemudian gayanya dinaikkan tuh menjadi 20 Newton, berarti F2-nya. Maka besar percepatannya adalah, nah ini yang ditanya, ada benda mengalami percepatan 4 meter per sekon tuh awalnya. Nah, dengan gaya 10 Newton. Jika benda tersebut diberi gaya 20 Newton, nah kira-kira berapa percepatan yang benda keduanya? Nah, kita ingat tuh hukum 2 Newton. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, kita bandingkan. Ini masanya kan tidak berubah, berarti massa pertama sebelum atau massa setelah itu sama kan? Tidak berubah. Yang berubah adalah gayanya. Nah, kita bandingkan di sini. Berarti M sama dengan F per A kan? Berarti M1, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya sudah, tinggal dimasukkan angkanya. F1-nya berapa? 10 Newton. A1-nya 4 meter per sekon. F2-nya 20 Newton. Yang ditanya adalah A2 atau percepatan yang kedua. Ya udah tinggal dimasukkan. 10 dibagi 4 sama dengan 20 per A2. Berarti ini supaya gampang coret. Berarti tinggal 1 per 4 sama dengan
2 per A2. Ini tinggal dikali silang. Kali silang, 4 dikali dengan 2, dan A2 dikali dengan 1. Nah, ini. A2 kali 1 sama dengan 4 kali 2. A2 kali 1 ya A2. 4 kali 2 ya 8. Berarti A2 sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Ini gampang banget nih kalau yang ini. Oke, jawabannya adalah D. Nah, lanjut nih. Perhatikan gambar berikut. Waduh, ada gambar nih, balok meluncur pada bidang miring. Ini ada sudutnya 30 derajat. Balok yang bermasa setengah kilogram sedang meluncur dengan kecepatan konstan. Nah, ini ada diketahui nih, balok bermasa setengah kilogram. Kita tulis bawah M, masanya setengah kilogram, sedang meluncur dengan kecepatan konstan. Kalau kecepatannya konstan, nah ini konsepnya. Jika balok bergerak dengan kecepatan konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Dan karena percepatannya 0, berarti jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Sigma F sama dengan 0. Ini hukum 1 Newton. Dari bidang miring yang kasar. Oh, kasar. Kasar berarti dia mempunyai gaya gesek. Jika percepatan gravitasinya, nah percepatan gravitasi apa nih? Simbolnya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka besar koefisien gesek kinetiknya adalah, nah yang ditanya adalah koefisien gesek kinetiknya. Koefisien berarti dia simbolnya adalah mu ya. Nah ini ada sudutnya 30 derajat. Nah yang ditanya adalah mu K, koefisien gesek kinetiknya. Nah kita ingat tuh, apa ya koefisien gesek kinetiknya? Nah kita harus cari tahu dulu gaya gesek kinetiknya. Nah, di sini kalau misalkan kita uraikan gaya-gayanya, yang pertama, balok kan meluncur ke bawah tuh. Terus kemudian di sini gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak bendanya. Nah, arah gerak bendanya ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas. Nah, kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau sumbu X berarti M kali G kali sin 30 derajat. Kalau misalkan pada sumbu Y-nya berarti massa kali gravitasi dikali dengan cos 30 derajat. Nah, sumbu X, nah ini berarti gaya gesek itu adalah mu K dikali dengan gaya normalnya. Nah, mu K berarti ini mu K sama dengan gaya gesek dibagi dengan gaya normalnya. Nah, coba kita miringkan gambarnya supaya jelas nih. Berarti yang bekerja pada gaya gesek di sini adalah pada sumbu apa nih? Pada sumbu X ya, karena dia sejajar dengan bidangnya. Nah, sekarang untuk gaya normalnya ini pada sumbu Y-nya di sini. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Nah, mu K sama dengan F gas-nya. Tadi kan F gas-nya merupakan sumbu X tuh. Di sini dibagi dengan gaya normalnya sama dengan mg dikali dengan cos 30 atau gaya berat yang bekerja pada sumbu Y. Nah, kita ganti rumusnya. Gaya berat pada sumbu X dibagi dengan gaya berat pada sumbu Y. Nah, gaya berat sumbu X-nya itu apa? M kali G dikali sin 30. Sedangkan gaya berat pada sumbu Y sama dengan M dikali G dikali cos 30. Nah, ini kan sama tuh. Masanya coret, gravitasinya juga sama. Berarti simpel banget, koefisien gesekan kinetisnya sama dengan sin 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat. Ingat, mu K cos 30 setengah sin 30 setengah cos 30 setengah akar 3. Ini kan sama nilainya tuh, ini coret. Setengah coret. Setengah juga coret. Berarti tinggal 1 per akar 3. Nah, ini jawabannya adalah 1 per akar 3. Oke, gampang kan? Nah, ini pertanyaannya biasanya kok sumbu X-nya menggunakan sin 30. Nah, kita proyeksikan kenapa dia menggunakan sin 30. Sin itu apa sih? Sin itu adalah depan per samping, desa, depan per samping. Ini sin. Kalau cosnya berarti samping per miring. Samping per miring ini cosnya. Samping per miring. Oke, lanjut. Yang terakhir nih untuk hukum Newton yang kelima. Balok bermasa 2 kg. Nah, ini massa baloknya berapa? 2 kg. Simpan di bawah. Oke. Yang terletak di atas permukaan bidang datar kasar. Oke, kasar lagi. Berarti dia punya koefisien gesekan ya. Ditarik dengan gaya F. Oh, gayanya F.
Nah, jika koefisien gesekan kinetisnya, nah ini ada koefisien gesekan kinetis, simbolnya apa? Mu. Mu K sama dengan 0,3. Dan balok bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ini lagi-lagi dengan kecepatannya konstan. Jika kecepatannya konstan, berarti tidak mempunyai percepatan. Maka besar gaya tarik F tersebut adalah, ini gravitasinya 10 meter per sekon. Berarti yang ditanya adalah besar gaya tarik. Oke, sebuah balok. Nah, ditanyakan dengan F. Nah, mula-mula kita tentukan dulu nih gaya gesek kinetisnya. Nah, gaya gesek kinetis itu apa sih? Fk sama dengan mu k dikali dengan gaya normal. Oke, mu k dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya adalah sama dengan gaya berat. Fk sama dengan mu k dikali dengan massa kali gravitasi. Mu k-nya berapa? 0,3. Massanya berapa? 2. G-nya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti ini tinggal coret berarti 3 kali 2, 6 Newton. Nah, oleh karena benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Berdasarkan hukum 2 Newton, diperoleh sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu apa? Jumlah gaya ditarik dengan gaya F. Dikurangi dengan koefisien gesekan. Kenapa dikurangi? Karena gaya gesek itu berlawan arah dengan gerak bendanya, sama dengan M kali A. A-nya di sini 0 kan? Berarti masanya 2 kg, A-nya 0 sama dengan 2 kali 0 ya 0. Berarti F dikurangi 6 sama dengan 0, berarti gayanya sama dengan 6 Newton. Oke, berarti ini gaya tarik yang bekerja pada benda tersebut, F-nya sama dengan 6 Newton. Oke. Itulah pembahasan tentang hukum Newton. Dan jangan lupa pelajari materi-materi selanjutnya setelah ini. Ada hukum gravitasi Newton. Dadah!